Hello guys, selamat datang di film favorit Geng Gong Movie. Jika kamu suka menonton film tapi tidak punya banyak waktu, disinilah tempatnya geng. Kamu juga bisa menonton film seru yang dirangkum hanya dalam beberapa menit saja geng. Atau menemukan film yang pas untuk malam santaimu. So, selamat menonton, check it out. Namanya Brackle. Ia mengirim orang-orangnya ke penjara-penjara terkenal di seluruh dunia untuk mencari narapidana yang terkuat. Lalu menyuap para sipir-sipir penjara di sana agar narapidana tersebut bisa bertarung melawan narapidana lain. Siapapun yang paling kuat, dia akan membelinya. Tujuannya dalam program ini adalah untuk meraih jangkauan penonton 100% di seluruh negara di dunia. Dan untuk menarik pemirsa lintas benua, para narapidana yang dia beli juga harus berasal dari berbagai benua dan warna kulit yang berbeda pula. Namun, di antara para narapidana itu ada satu pengecualian. Nama orang ini adalah Jack. Gringo. Ia pernah meledakkan sebuah gedung hanya karena gedung itu menghalangi sinar matahari saat ia sedang berjemur di pantai. Dan hal itu membunuh 3 orang. Saat Brackle sedang mencari pria Arab untuk melengkapi koleksinya, perhatian Brackle teralihkan pada Jack ketika hanya dengan satu gerakan. What's this all about? Can I go now? Jack berhasil membunuh narapidana hukuman mati yang terkenal kejam di tempat itu juga. Untuk membuat profil Jack lebih menyeramkan, Brackle menyuruh anak buahnya menuliskan serangkaian kejahatan lain yang sebenarnya tidak pernah Jack lakukan. Seperti perdagangan manusia, membunuh anak-anak, pengeboman, penculikan, dan pemerkosaan. Ini dilakukan agar acaranya bisa difilmkan dari semua sudut di pulau tersebut. Ah, big boy. So where they pull you from? 10 orang ini masing-masing mengenakan borgol besar di pergelangan tangan mereka dan rantai berat di kaki mereka. Tidak hanya itu pula, salah satu pergelangan kaki mereka juga dipasangi alat peledak C4 seberat lebih dari 0,5 kilogram. Yang kekuatan ledakannya cukup untuk mengubah seseorang menjadi debu dan menghancurkan sebuah rumah. Mereka dilepaskan di sebuah pulau dan dalam 30 jam mereka harus bertarung melawan satu sama lain. Hanya satu orang yang berhasil bertahan hingga akhir yang akan bisa kembali dan menerima sejumlah besar uang. Jadi, siapa yang akan menjadi penyintas terakhir? Mari kita mulai filmnya sekarang. Ke-10 orang ini semuanya adalah narapidana hukuman mati dengan kejahatan keji seperti pembunuhan berantai, perampokan, dan pemerkosaan. Waktu hidup mereka pun tidak lama lagi, namun mereka dibeli oleh pemilik saluran TV realitas untuk menghasilkan uang. Ia memiliki kru khusus untuk merekam dan menangani semua masalah teknis di lokasi maupun secara daring. Selain itu juga, ia memasang ratusan kamera di seluruh pulau agar bisa merekam semua aksi para narapidana ini. Saat diwawancarai, ia tidak ragu mengumumkan acaranya. Meskipun program ini dianggap tidak manusiawi dan ilegal. Namun, Brackle berkilah bahwa ia telah memberi kesempatan hidup bagi mereka yang sudah pasti akan mati. Jadi, menurutnya ini tidak bisa disebut tidak manusiawi. Setelah semua persiapan selesai, para narapidana pun dipasangi rantai dan bahan peledak.
Kemudian, aturan permainan hidup dan mati ini disosialisasikan. Paket peledak akan aktif ketika pinnya ditarik atau jika ada yang mencoba melepasnya. Waktu yang diberikan adalah 30 jam. Siapapun yang bertahan hingga akhir akan diberikan kunci untuk melepaskan perangkat itu dan menerima sejumlah besar uang. Mereka kemudian diterbangkan ke sebuah pulau. Di antara para peserta, Bagda yang merupakan pasangan suami istri. Namun, meskipun mereka adalah pasangan, hanya satu orang yang bisa selamat dari 10 orang ini. Para narapidana dirantai di tangan dan kaki mereka dan dilepaskan di berbagai lokasi yang tersebar di wilayah selatan pulau. Beberapa orang dilempar ke laut dan dengan cepat menggunakan keterampilan mereka untuk melepaskan borgol. Ada juga yang langsung jatuh ke batu dan mati di tempat. Namun, mungkin itu justru lebih beruntung karena pertarungan selanjutnya jauh lebih brutal. Jack dijatuhkan di atas bukit pasir. Beberapa detik kemudian, Jack juga dengan cepat melepaskan rantai di kakinya. Namun, karena ia bersikeras tidak mengambil kunci, borgol tangannya masih belum terbuka. Tak lama setelah para narapidana hukuman mati dilepaskan, tiba-tiba narapidana wanita melihat lawannya. Ia berniat mencari cara untuk kabur. Namun sayangnya tertangkap dari belakang oleh seorang narapidana botak. Ia terlihat sangat kuat, sehingga dengan kombinasi pertarungan ini, bahkan ia menyerang dan mencekik narapidana wanita itu hingga nyaris kehabisan nafas. Ia bahkan berniat melakukan hal cabul kepadanya. Namun untungnya sang wanita berhasil menemukan senjata dan menusukkannya langsung ke bagian bawah tubuh pria itu. Lawannya menjerit kesakitan. Lalu sang wanita mematahkan sebuah ranting dan menusukkannya dengan keras ke leher pria itu. Ia pun memanfaatkan kesempatan untuk menarik pit dan ranjau di kaki lawannya dan melarikan diri. Saat kemudian, ledakan pun terjadi dan membuat pria itu hancur berkeping-keping. Ledakan ini justru membuat acara realitas Brackle semakin menarik perhatian. Pembukaan yang mengesankan membuat Brackle sangat puas dan semangat. Di sisi lain, Jack menghadapi seorang pria bernama Paco. Dengan rantai di tangannya, Jack hanya butuh beberapa detik untuk melumpuhkan lawannya. Namun saat itu, Paco memohon agar nyawanya diselamatkan. Ia berkata bahwa ia tidak butuh uang. Yang ia butuhkan hanyalah menemukan istrinya, yang juga merupakan salah satu dari 10 narapidana di pulau tersebut yang bernama Rosa. Dengar hal itu, Jack pun mengampuni Paco dan sebelum pergi, ia memberikannya kunci untuk membuka borgolnya. Di sudut lain pulau, pria berkulit gelap bernama Maki melihat kamera. Ia langsung marah dan menghancurkannya. Lalu ia melihat pesawat menjatuhkan perbekalan. Ia segera berlari untuk mengambil tas tersebut dan berniat mencari makanan. Namun, ia dirampok oleh pria Jepang bernama Saiga. Maki marah dan langsung mengejar. Keduanya pun terlibat pertarungan sengit dan saling menggigit satu sama lain. Kemampuan bertarung Maki memang tidak sebanding dengan Saiga. Tapi dalam hal licik, ia adalah ahlinya. Ia menangkap kaki Saiga dan berniat menarik pin dari ranjaunya. Saiga panik dan langsung lari terbirit-birit. Berkat itu, Maki punya kesempatan untuk kabur. Setelah bangkit, Saiga kembali mengejar Maki. Namun, ia justru bertemu pria lain yang memegang pisau. Nama pria ini adalah Ewan. Ketika Saiga hendak menyerang, Ewan menghentikannya.
Ewan lalu mengajak Saiga untuk bekerja sama agar kekuatan mereka meningkat. Mendengar ide itu terasa masuk akal, maka mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Saat itu Jack sedang berjalan dan bertemu dengan Peter. Ia memberinya kesempatan untuk hidup, namun Peter meskipun lemah tetap tidak mau menyerah. Maka keduanya pun resmi bertarung. Mereka bergulat puluhan kali hingga jatuh ke dekat tebing. Saat itu Peter tiba-tiba menyadari bahwa pin ranjau di kakinya sudah terlepas entah sejak kapan. Jack melihat kesempatan itu dan mengambil batu untuk menghantam kepala lawannya hingga pingsan. Lalu ia menendang Peter ke jurang dan meledakkannya. Aksi dari kedua orang ini membuat cara Brackle melonjak hingga lebih dari 10 juta orang. Dan angka itu terus meningkat tanpa henti. Seketika informasi tentang Jack dicari. Di antara para penonton ada beberapa orang yang dulunya adalah teman Jack. Mereka mengatakan bahwa Jack adalah seorang veteran dan punya keluarga. Saat itu pacar Jack di rumah juga mengetahui keadaan Jack yang sekarang. Dengan semua tuduhan yang dilayangkan pada Jack, ia tahu semuanya adalah kebohongan. Namun saat menyaksikan langsung apa yang terjadi di pulau itu, Sarah nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di perkembangan lain, di bawah sebuah pohon tua, pasangan Rosa dan Paco akhirnya bertemu. Pada saat yang sama, pasangan Saiga dan Ewan juga menemukan mereka. Maka kedua pasangan pun terpisah. Saiga bertarung dengan Rosa, sementara Ewan melawan Paco. Ewan sangat kuat dan agresif, sehingga Paco tidak bisa melawannya. Paco dengan cepat dikalahkan oleh Ewan. Bahkan tulang kakinya dipatahkan. Lalu ia diikat dan digantung. Setelah itu, Ewan mendekati Rosa dan mulai bertingkah bejat. Namun Rosa melawan dengan sengit. Ewan marah dan menyerangnya terus-menerus, meski Paco menonton. Ewan tidak hanya memukuli Rosa hingga pingsan, tetapi juga memperkosanya dan menarik pin ranjau di kaki Rosa. Secara resmi menyingkirkan satu lawannya. Namun Brackle merasa kamera tidak menangkap semua sudut kejadian dan itu bisa mempengaruhi kualitas acaranya. Ia lalu mengirim kru film untuk mendekati lokasi agar mendapatkan rekaman yang lebih autentik. Duduk di balik layar dan menyaksikan semua tindakan dap dan kejam Ewan, pacar Brackle, Julie, tidak bisa lagi menahan diri. Ia meminta Brackle menghentikan acara itu segera, karena menurutnya itu sudah tidak manusiawi. Namun Brackle dengan keras kepala menolak. Ia beralasan bahwa Rosa dan Paco adalah pembunuh dan cepat atau lambat mereka akan mati juga. Menurutnya kematian Rosa adalah sebuah pembalasan yang setimpal dan tidak ada hubungannya dengannya. Ketika Ewan dan Saiga kembali ke tempat Paco, mereka mendapati bahwa Paco telah melepaskan diri dan melarikan diri. Namun mereka yakin bisa segera menangkapnya. Kejadian mengerikan itu membuat semua orang di studio terdiam dan ketakutan. Setelah berhasil melarikan diri, Paco kembali bertemu dengan Jack. Ia meminta Jack membantunya membalas dendam pada orang-orang yang telah menyakiti istrinya. Melihat kondisi Paco yang menyedihkan, Jack tidak langsung menjanjikan apapun. Tapi ia mengatakan bahwa ia akan membantunya untuk bertahan hidup dan keluar dari pulau ini. Saat mereka berbincang, di sudut lain pulau, Maki bertemu dengan Dai. Tapi alih-alih saling membunuh, mereka justru memutuskan untuk bekerja sama. Mereka akan saling membantu untuk mencari cara melepaskan ranjau yang terpasang di kaki mereka. I don't want to kill you. Kini, 6 penyintas telah membentuk 3 pasangan. Melihat ini, Brackle sama sekali tidak senang. Karena menurutnya, ini adalah pulau bertahan hidup, bukan pulau persahabatan.
Jika para narapidana saling bekerja sama seperti ini, apa jadinya acaranya nanti? Setelah berada dalam kondisi aman sementara, Jack dan Paco bersembunyi di suatu area. Paco kembali meminta Jack untuk membantunya membalas dendam, tapi Jack mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting yang harus ia lakukan. Ia menemukan bahwa di bagian utara pulau terdapat sebuah stasiun siaran, dan ia berencana menghubungi dunia luar untuk meminta bantuan. Lalu ia menuju ke gardu listrik untuk menghindari deteksi. Jack menonaktifkan pelacak di bawah kakinya, lalu memanjat kabel menuju stasiun siaran. Orang-orang di stasiun menyadari bahwa Jack menghilang tanpa jejak. Sementara itu di markas besar FBI, sahabat Jack yang bernama Brad mengetahui situasi Jack. Atasannya menugaskannya untuk menyelidiki Jack. Namun ketika Brad sudah mulai bertindak, atasan memintanya untuk menghentikan penyelidikan tersebut. Namun Brad menolak. Ia mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan banyak misi penting. Tapi mengapa setelah semua itu ia justru dijebloskan ke penjara dan menunggu hukuman mati? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Saat mereka menemukan Jack, mereka justru berpura-pura tidak tahu. Reaksi Brad menunjukkan bahwa ia tidak bisa menerima hal ini. Halo. Saat itu, Jack menyempatkan diri untuk menelepon Sarah, mengirimkan koordinat lokasinya. Begitu panggilan berakhir, Brackle dan timnya menemukan keberadaan Jack. Mereka tidak hanya membawa senjata berat, tapi juga anjing pelacak untuk memburu Jack. Seketika ia menjadi buruan. Untungnya, berkat kecepatan dan kelihayannya, Jack berhasil melarikan diri dari tembakan mereka. Setelah menerima koordinat dari Jack, Sarah segera mengirimkannya ke Brad. Brad pun langsung menginformasikan hal itu ke atasannya dan menuntut agar mereka bertanggung jawab. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, maka ia akan bertindak sendiri dengan caranya sendiri. Malam itu, di dalam bangkai pesawat, pasangan berkulit gelap sedang duduk menghangatkan diri. Dalam suasana hanya berdua, Day mencoba merayu Mark. Awalnya Maki menolak, tetapi sulit menjadi pahlawan hingga berhadapan dengan godaan wanita. Hanya dalam 3 detik, Maki dengan mudah menundukkan lawannya. Dan tentu saja, semua adegan itu terekam oleh kamera. Semua orang mengira mereka akan menghabiskan malam bersama tanpa tidur. Free and love. Hey, baby, where you at? Oh! Bitch got me again! Namun tiba-tiba Day menghilang bersamaan dengan tombol di ranjau yang terpasang di kaki Maki. Saat ia menyadarinya, semua sudah terlambat. Baik Day maupun pesawat meledak terang di salah satu sudut pulau. Maka satu korban lagi keluar dari permainan. Situasi tak terduga ini membuat Brackle dan timnya sangat senang. Karena peristiwa itu seperti ledakan dalam film blockbuster yang membuat penonton terpukau. Berkat itu juga jumlah penonton melonjak tajam. Namun tak lama setelahnya, kru menyaksikan adegan kejam lainnya. Ketika Ewan dan Saiga menemukan Paco dan langsung menyerangnya, padahal Paco sudah terluka parah. Saat itu Julian Goldman tidak bisa lagi tinggal di dalam menyaksikan kekejaman ini. Ia meminta Brackle menghentikan program tersebut. Namun seperti sebelumnya, Brackle tetap bersikeras dengan argumennya. Ia bahkan sampai menyerang pacarnya sendiri demi mempertahankan pendiriannya dan tidak menghentikan acara. What do you think? I might hit him from here, yank? Hold still, fucker! Not me. Game on. Begitu Jack muncul, Saiga langsung maju untuk menghadapi Jack. Sementara Ewan berjaga di kejauhan dengan panah dan busur untuk memberikan dukungan. Saiga bertubuh kecil tapi sangat agresif. Namun saat berhadapan dengan Jack, ia dengan cepat dikalahkan. Melihat rekannya semakin terdesak,
Ewan di atas mulai bersigap memberikan bantuan. Tapi ia tidak menembak, malah justru membuat Jack siaga penuh. Ia segera melarikan diri dan secara tidak sengaja bertabrakan dengan Dai. Dengan kemampuannya, Jack seharusnya bisa dengan mudah mengalahkannya. Namun ia memilih untuk mengampuni nyawanya. Namun karena sifat lamanya, Dai tetap ingin mengalahkan Jack agar bisa bertahan. Menyadari bahwa ia tidak bisa lepas, Dai menarik pin ranjau dan melakukan bunuh diri. Jack beruntung dapat melompat dengan cepat sehingga berhasil lolos dari maut tepat pada waktunya. What are you doing? Semua kejadian barusan disiarkan secara langsung. Teman-teman lama Jack menyaksikan semua tindakannya dan tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Mereka tetap berdoa agar Jack bisa melewati semua ini. Setelah kematian Jay, kini hanya tersisa 3 orang di pulau itu. Saiga dan Ewan sebelumnya adalah satu tim. Tetapi sekarang Saiga menjadi buruan Ewan. Saat ia berlari tak jauh, ia malah tertangkap oleh Jack. Saiga mencoba melawan, tetapi tidak ada gunanya. Hanya dengan beberapa pukulan, Jack menjatuhkannya ke tanah. Melihat itu, Ewan segera mencari kesempatan untuk menyerang Jack secara diam-diam. Namun sebelum sempat melakukannya, ia justru diserang balik oleh Jack dengan sangat keras. Akhirnya, Ewan dan Saiga bekerja sama untuk menghadapi. Adegan ini membuat Sarah dan rekan-rekan lama Jack sampai menahan nafas. Namun Jack tidak mengecewakan. Ia membuktikan kekuatan bertarungnya. Dengan satu serangan tajam bak pisau, Jack berhasil mengalahkan Saiga. Melihat itu, Ewan segera kabur. Namun tidak lama setelahnya, Jack menembaknya. Keduanya berlari hingga ke tebing dekat air terjun. Menyadari bahwa itu adalah jalan buntu, Ewan melompat ke bawah. Jack tidak menyerah dan ikut melompat mengejarnya. Melihat Ewan mulai lemah, tampaknya ia akan kalah dari Jack. Namun Brackle tidak ingin acara ini berakhir begitu saja. Ia ingin menambah ketegangan dengan menjatuhkan tas berisi perlengkapan kepala Ewan. Di dalamnya terdapat senjata api. Dengan perlengkapan itu, Ewan kembali penuh percaya diri. Kemudian melihat Jack, ia langsung menembak secara membabi buta. Berkat refleks secepatnya, Jack berhasil menghindari rentetan tembakan pertama. Namun pada tembakan kedua ia terluka. Mereka mengirim kru kamera untuk mendekat agar mendapat gambar yang lebih jelas. Namun mereka ketahuan. Ewan pun tidak ragu menembaki mereka semua dan mengambil semua senjata yang mereka bawa. Pertarungan antara Ewan dan Jack pun berlanjut untuk kedua kalinya. Kali ini Jack berada di posisi yang lebih unggul. Jack berniat mengakhiri hidup Ewan dengan cepat. Namun tiba-tiba Ewan merebut senjata dan melakukan serangan balasan. Memaksa Jack melarikan diri. Ia tergelincir di tebing licin dan dikejar oleh tembakan Ewan. Sampai akhirnya ia jatuh ke dalam air dan tak lagi terlihat bergerak. Semua orang menilai Jack sudah mati dan sangat terkejut, terutama kekasihnya Sarah. Come on! Motherfucker! Brackle pun menyatakan bahwa Ewan adalah pemenangnya dan membebaskannya. Brad menerima kabar bahwa dalam 1 jam Angkatan Laut akan mendarat di Pulau Brackle. Namun, menurutnya semua itu sudah terlambat karena Jack dianggap telah tiada. Mendengar kabar itu, Brackle memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap meninggalkan pulau. Melihat ia berniat kabur, semua orang bingung dan meminta agar mereka diajak serta. Namun Brackle mengatakan bahwa orang yang dicari Angkatan Laut adalah dirinya. Jadi ia
yang paling dibutuhkan untuk keluar dari sana. Tapi Goldman menolak dan bersikeras membawanya bersama. Karena tidak mencapai kesepakatan, mereka pun berdebat. Akibatnya Brackle langsung menusuk Goldman hingga tewas di tempat. Setelah itu, Brackle menemui Ewan yang ia anggap sebagai pemenang dan membebaskannya. Namun, Brackle tidak menepati janjinya untuk memberikan sejumlah besar uang kepada sang pemenang. Ia dengan tak tahu malu mengingkari janjinya, membuat Ewan menjadi gila. Ewan memutuskan untuk menghabisi semua orang yang menjaganya. Kemudian ia masuk ke studio untuk mencari Brackle, karena ia tidak mendapatkan apapun yang dijanjikannya. Ia langsung menggunakan senapan mesin untuk membantai seluruh kru film. Shut up, you ugly bitch! Shut your fucking mouth! Where is he? Where is he? Pada saat itu, Jack ternyata masih hidup dan sudah sadar setelah terjatuh ke dalam air. Jack berlari menuju studio Brackle dan melihat banyak orang telah dibunuh oleh Ewan. Saat ia hendak masuk ke dalam, Brackle muncul dari belakang. Anak buahnya berniat menembak Jack, tetapi ia dengan cepat melawan balik. Saat ia berbalik, Brackle telah melarikan diri. Di dalam, Ewan sedang mendekati orang terakhir yang tersisa, pacar Brackle. Tetapi sebelum ia beraksi, Jack muncul di belakangnya. Ewan tahu bahwa dirinya bukan tandingan Jack. Jadi saat Jack memintanya meletakkan senjata, ia langsung menuruti. Ewan mengatakan bahwa semua yang ia lakukan karena terpaksa. Ia sebenarnya tidak menginginkannya. Ia dulunya adalah seorang tentara yang dikirim ke berbagai tempat untuk menjalankan misi dari pemerintah. Namun setelah tugasnya selesai, ia justru dipenjara di Afrika. Mendengar cerita Ewan, Jack menyadari bahwa situasi mereka mirip. Tapi ia tidak bisa membenarkan semua tindakan yang telah dilakukan oleh Ewan. Tanpa banyak bicara, Jack langsung menghukumnya mati di tempat. Sit. Good thing it's over. Kemudian ia dan Julie berlari keluar untuk mengejar Brackle yang saat itu sudah naik ke helikopternya. Meskipun Jack mencoba menembakkan seluruh pelurunya, ia tetap tidak bisa menghentikannya. Sepertinya Brackle akan berhasil kabur dari tempat itu. Namun secara tak terduga, Julie memberikan detonator yang sebelumnya dilepas dari kaki Ewan kepada Jack. Jack kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melemparkan detonator itu ke arah helikopter Brackle. Ledakan besar pun terjadi dan secara resmi mengakhiri hidup Brackle. Setelah semua kejadian itu, Jack menjadi pemenang terakhir dari permainan ini. Hadiah yang ia terima adalah kunci untuk melepas alat peledak di kakinya, serta kesempatan untuk berkumpul kembali dengan keluarganya.